Selamat pagi Bu Grace, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Di sini kami dari kelompok dengan Project Color Vision ingin presentasikan hasil kerja kami. Mungkin bisa lanjut ke slide uh, anggota-anggotanya. Ya tentunya di sini anggotanya ada Federico Anggola, ada Muhammad Syarul, ada saya sendiri Riko Sutiawan, ada Vincent Dwi Putra, dan ada Wahyu Cahaya Arya Agusta. Dan kebetulan untuk sekarang yang bisa untuk membuat video hanya kami bertiga karena Federico Anggola dan Muhammad Syarul sepertinya sedang ada halangan, jadi dia nggak bisa ikut buat bikin video. Terus lanjut, jadi dari latar belakangnya, color detector adalah solusi inovatif yang memanfaatkan kamera perangkat untuk mendeteksi warna secara real time, membantu pengguna dalam berbagai bidang seperti pendidikan, seni, dan penelitian dengan teknologi pengolahan gambar. Terus dari pengembangan proyek ini ada manfaatnya yang kami harapkan. Yang pertama itu ada akurat dan real time. Di sini kami berharap dari aplikasi ini mendapatkan warna langsung dari kamera tanpa konversi manual. Terus konversi otomatis di sini warna langsung ditampilkan dalam kode HTML atau hex code. Terus yang ketiga user friendly, antar muka yang mudah digunakan oleh siapa saja. Terus fleksibel, cocok untuk desainer, pelajar, orang yang mengidap buta warna, dan lainnya. Efisiensi waktu, tidak perlu buka banyak tools atau aplikasi tambahan. Lalu untuk fitur-fiturnya, yang pertama itu ada deteksi warna langsung via kamera. Di sini mengambil warna dominan dari fokus kamera. Lalu yang kedua, tampilan kode warna atau hex code. Di sini menampilkan format kode warna HTML dari objek. Yang ketiga, pilih warna dari galeri. Di sini mengambil gambar dari galeri untuk dideteksi warnanya, atau bisa juga objek ke kameranya langsung. Terus yang terakhir ada history warna yang pernah diambil, di copy ke clipboard. Di sini menyalin langsung kode warna untuk digunakan di proyek digital. Lalu ini tampilan dari aplikasi kami. Yang di atas itu adalah kameranya. Jadi nanti objek-objek yang mau dideteksi warnanya harus disesuaikan di titik tengahnya, itu yang bulat, itu bulat ada garisnya di situ untuk titik fokusnya. Lalu di bawahnya ada tombol, sebelum kamera tampil akan ada tombol aktifkan kamera dan nanti akan ada izin aksesnya. Terus yang di sebelah kanannya itu untuk mendeteksi warna objeknya, dan nanti di bawahnya akan tampil outputnya, nama dari warnanya dan juga hex code-nya, dan juga warna yang dihasilkan. Terus mungkin bisa lanjut ke Vincent untuk slide selanjutnya. Baik, selanjutnya ada pembahasan tentang latar belakang masalah. Di sini kami menemukan bahwa proses identifikasi warna pada objek secara manual sering tidak akurat karena pengaruh pencahayaan dan persepsi mata. Hal ini menyulitkan banyak pengguna untuk mendapatkan kode warna HTML yang benar secara efisien. Pareto diagram. Pareto diagram ini adalah alat yang kami gunakan mengidentifikasi penyebab paling dominan dari ketidaktepatan deteksi warna dalam aplikasi kami. Dalam konteks color vision, kami mengelompokkan faktor-faktor penyebab kesalahan deteksi warna dan menghitung frekuensi terjadinya. Hasilnya menunjukkan bahwa dua penyebab utama yang paling sering muncul adalah: satu, perbedaan kualitas kamera antara perangkat, dan kedua, kondisi pencahayaan yang tidak konsisten saat pengambilan. Kedua faktor ini menyumbang sebagian besar penyimpangan hasil deteksi warna, melebihi faktor-faktor lainnya seperti metode pengolahan gambar atau model klasifikasi yang digunakan. Oleh karena itu, kami menjadikan dua penyebab tersebut sebagai fokus utama dalam tahapan improve.
Selanjutnya ada people yang mencakup pengguna tidak mengerti nama warna teknis dan tim developer yang kurang pengalaman dalam pengolahan citra. Lalu ada measurement yang mencakup sampling warna hanya mengunci satu titik, tidak menetapkan ambang batas kesamaan warna, dan tidak ada pengukuran akurasi. Yang ketiga ada environment atau lingkungan yang mencakup cahaya sekitar berubah-ubah, warna background yang mengganggu deteksi, lalu ada kamera silau atau siluet karena arah cahaya. Dari pemetaan ini kami bisa melihat bahwa masalah bukan hanya berasal dari teknis sistem, tetapi juga dari faktor luar seperti kondisi lingkungan dan perangkat pengguna. Maka dari itu solusi yang kami rancang bersifat tidak hanya dari sisi kode atau algoritma, tetapi juga melibatkan antara muka pengguna dan panduan penggunaan. Lalu selanjutnya ada DMAIC atau Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control. Untuk yang pertama ada define atau definisi. Masalah utama yang kami definisikan adalah ketidakkonsistenan hasil deteksi warna pada color vision, khususnya dalam kondisi pencahayaan rendah, dan perbedaan kualitas kamera antar perangkat. Selain itu, warna yang terdeteksi dalam bentuk teks juga sering tidak sesuai dengan tampilan visual. Selanjutnya ada measure yang akan dilanjutkan oleh Wahyu. Sekarang pada tahap measure, kami mengumpulkan beberapa data dari pengujian warna yang dilakukan dengan dua laptop yang berbeda dengan pencahayaan ruang yang sama dan dilakukan via laptop yang mendeteksi warna target layar dari smartphone tim kami. Dan tim kami menghitung delta E menggunakan metode alternatif. Delta E itu kayak sebuah nilai dari pencahayaan warna. Jadi kayak konversi RGB ke ruang warna CLEP dengan rumus manual. Ini akan memberikan hasil yang cukup akurat untuk keperluan uji. Next. Lalu dari 10 yang diuji, hanya 2 yang memiliki delta E di bawah 5, yaitu nomor 9 dan nomor 10 tadi, yang artinya deteksi warna itu sangat akurat. Nah, sebaliknya ada 6 yang diuji menunjukkan bahwa nilai delta E-nya tuh di atas 20, menandakan defisiasi warna yang signifikan yang secara visual tuh tampaknya sangat berbeda dari warna aslinya. Lalu ada 2 lagi itu sangat jauh dari warna aslinya. Jadi tuh kayak sangat berbeda lah dari warna aslinya. Next. Lalu ada analisis. Pada tahap analisis kami menemukan akar masalah utama seperti kamera device yang tidak memiliki white balance otomatis, model deteksi warna yang tidak dilatih dalam kondisi dunia nyata, tidak ada processing gambar, dan lingkungan cahaya yang bisa dibilang stabil. Selanjutnya ada improve. Improve ini kayak solusi yang diterapkan dan hasil perbaikannya. Jadi solusi yang kita terapkan itu adalah implementasi kalibrasi warna awal saat aplikasi dibuka. Tambahan fitur untuk menyesuaikan white balance dan brightness secara manual dan atau otomatis. Terus menggunakan dataset yang lebih dilatih dan beragam pada pencahayaan. Terus uji aplikasi pada lebih banyak device dan lintas spesifikasi. Terus hasil perbaikannya adalah warna yang dideteksi akan lebih konsisten di berbagai perangkat dan kondisi pencahayaan. Pengguna bisa lebih menyesuaikan tampilan agar hasil deteksi warna mendekati warna sebenarnya. Lalu ada akurasi model dalam mengenali warna akan meningkatkan meskipun kondisi cahaya akan berubah. Tim dapat melakukan evaluasi performa sistem secara berkala dan berdasarkan data nyata. Selanjutnya ada tahap kontrol. Di tahap terakhir itu kami memastikan bahwa perbaikan yang sudah kita terapkan berjalan stabil. Kami menambahkan fitur kalibrasi otomatis secara membuka kamera secara otomatis segala macamnya, menyediakan log akurasi dan feedback penggunaan, serta melakukan evaluasi secara performa berkala, misalnya sebulan sekali. Kami juga membuat dokumentasi berupa SOP dengan pengujian warna. Terus ada panduan penggunaan untuk buta warna serta
modul logging secara real time. Tapi untuk panduan penggunaan, untuk gimana ya, panduan buta warna ini sebenarnya nggak harus wajib-wajib banget, karena menurut kami di aplikasi kita tuh cukup mudah dipahami, jadi nggak perlu yang ada namanya penggunaan modul-modul. Next. Sebelumnya mohon maaf Bu Grace dari kelompok kami, karena yang hadir untuk membuat video ini hanya kami bertiga, dengan alasan pembuatan video sudah mendekati waktu deadline, dan sekian dari kelompok kami. Terima kasih Bu. Di sini ada tes dulu ya guys ya. Di sini kayak kertas nih, ini namanya pengaruhan cahaya. Di sini bisa warna putih, tapi kalau misalkan diginin tuh, semua tergantung cahaya. Kecuali warna hitam, dia tuh kayak begini, mau sampai dekat ataupun jauh, hitam tetap hitam. Jadi itu adalah pengaruhan cahaya yang sangat-sangat penting guys ya. Di sini juga, di sini ada speak nih. Tuh, nah di situ ada kayak gituan. Terus kalau misalkan di save, untuk yang terakhir kita bisa pakai di save color history. Terus bisa kita copy, ntar kita bisa paste dimanapun. Terus ada pilihan untuk enable voice. Jadi kalau misalkan kita pencet ataupun tidak ada suaranya, di sini ada pilihan untuk warna apa yang yang buta warna apa, kan ada yang red blind, green blind, dan blue blind. Terus di sini ada interval. Ini detection speednya itu berapa ms segala macam. Semakin tinggi itu semakin bagus, tapi terlalu tinggi pun terlalu jelek. Semakin tinggi tuh semakin lama, tapi kalau semakin dikit semakin bagus. Nah, ini contohnya. Kayak tuh. Tapi kalau misalkan diperbesar tidak terlalu berpengaruh sih sebenarnya. Cuman tetap lumayan berpengaruh karena rekomendasi itu ada di 500 atau 250 mungkin.